Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Hasrianto, mahasiswa program Pascasarjana Pendidikan Matematika Universitas Cilegon. Izinkan pada kesempatan pada kali ini saya akan membagikan tutorial cara menggunakan modul ajar yang saya kembangkan untuk menyelesaikan tugas tesis saya, yaitu terkait dengan modul ajar berbasis kearifan lokal berbantuan Hezin. Izin berbagi layar. Baik, ini adalah tampilan cover atau tampilan depan terkait dengan modul ajar yang dikembangkan, yaitu terkait dengan berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik, yaitu pada domain data dan ketidakpastian. Untuk ke halaman selanjutnya, kita dapat mengklik tanda panah merah di pojok kanan bawah satu kali. Nah, di sini ada petunjuk terkait dengan penggunaan modul ajar, bagaimana memaksimalkan modul ajar ini dalam pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, dianjurkan atau disarankan untuk melihat video tutorial penggunaan modul ajar terlebih dahulu sebelum menggunakan modul ajar ini, agar tidak adanya kekeliruan atau ketidakpahaman dalam menggunakan modul ajar ini. Nah, untuk memutar video tutorial, klik satu kali, maka nanti akan terputar otomatis terkait tutorial modul ajar. Izin saya hentikan sementara. Nah, di sini ada berbeda dengan cover yang hanya satu tanda panah merah ke kanan, tapi untuk slide selanjutnya di sini ada dua tanda panah merah, yaitu ke kanan dan ke kiri. Ke kanan itu next, artinya ke halaman selanjutnya, sedangkan yang ke kiri itu previous atau ke halaman sebelumnya. Oke, kita akan coba ke halaman selanjutnya, berarti diklik pojok kanan bawah. Nah, nanti akan muncul yaitu menu utama. Di dalam menu utama terdapat kata pengantar, rencana pembelajaran, LKPD, penilaian formatif, lembar penilaian, remedial dan pengayaan, materi, glosarium, daftar pustaka, dan biodata penulis. Oke, kita coba klik pada bagian kata pengantar. Nah, sehingga nanti otomatis akan menuju ke kata pengantar, karena Hezin Flipbook ini sudah berbantuan link atau hyperlink, sehingga dapat menuju ke halaman yang sudah kita setting atau kita tentukan. Nah, setelah kita membaca kata pengantar, untuk ke menu utama kita dapat mengklik ikon marlin atau gambar marlin di bagian bawah tengah. Klik satu kali, maka otomatis akan kembali lagi ke menu utama. Kemudian untuk ke menu selanjutnya, yaitu rencana pembelajaran. Klik satu kali. Nah, di sini ada 5 kali pertemuan, yaitu pertemuan 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana dibagi menjadi 2 subdomain, yaitu untuk domain data dan representasinya, itu pertemuan 1, 2, dan 3, dan ketidakpastian dan peluang pertemuan 4 dan 5. Contoh, kita ke pertemuan 1. Klik pada kotak pertemuan ke-1. Nanti otomatis akan menuju ke pertemuan ke-1, data dan representasi. Kita dapat membacanya secara perlahan dan teliti. Kemudian setelah selesai, kita dapat berganti halaman ke halaman selanjutnya, atau pengen kembali lagi ke halaman sebelumnya, maka klik tanda panah merah di pojok kiri bawah. Setelah selesai pada rencana pembelajaran sampai dengan kegiatan penutup, nah seperti ini, nanti ada gambar marlin lagi. Di sini ada ikon marlin, klik satu kali maka akan kembali lagi ke menu utama. Menu yang ketiga yaitu LKPD. Klik kotak pada LKPD. Nah, nanti akan menuju ke lembar kerja peserta didik atau LKPD.
Di sini setiap LKPD yaitu terdapat kelompok A, B, dan C, di mana kelompok A itu untuk kelompok siswa mahir, kelompok B untuk kategori siswa cakap, dan kelompok C untuk kelompok siswa perlu bantuan. Baik itu di LKPD 1, 2, 3, 4, dan 5. Misal kita menuju ke LKPD 1 pada kelompok C atau perlu bantuan, klik pada kotak kelompok C. Nanti akan langsung menuju ke bagian data dan representasinya kelompok C atau perlu bantuan. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, petunjuk kegiatan, kemudian informasi penting dan terkait dengan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Pangandaran, dan pada menu soal. Klik satu kali pada menu soal. Nah, otomatis nanti akan terbuka LKPD 1 data dan representasinya, yaitu kelompok C. Nah, nanti setiap LKPD terdapat acuan pengerjaan, nanti dapat dibuka satu kali di bagian acuan pengerjaannya. Nanti otomatis akan terbuka Google Drive terkait dengan acuan pengerjaannya pada LKPD tersebut. Kita kembali lagi kepada bagian LKPD-nya. Nah, di sini ada nama anggota kelompok, silakan diisi sesuai dengan semua anggota kelompoknya, kelasnya. Nah, di setiap soal LKPD dibagi menjadi 3 sesuai dengan indikator numerasinya, yaitu ada terkait gambar, grafik atau pilihan ganda, kemudian pernyataan benar atau salah, dan uraian. Seperti itu. Dan di sini nanti peserta didik jika ada menu tambahkan file, silahkan tambahkan file atau upload terkait dengan jawaban yang sudah dikerjakan. Kembali lagi ke menu Hygiene Flipbook. Jika sudah, maka dapat kembali mengklik ikon Marlin. Nah, setelah LKPD selesai, yaitu sesuai dengan kelompoknya masing-masing, menuju ke penilaian formatif, ini yaitu penilaian individu. Klik satu kali penilaian formatif. Nah, misalkan kita menuju formatif 2, klik kotak formatif 2. Nah, maka nanti akan menuju ke Google Form, yaitu penilaian formatif 2. Isikan nama kalian secara lengkap, kelas, dan soalnya pun nanti sama, yaitu ada 3 tipe, yaitu tipe pilihan ganda atau menggambar grafik sesuai dengan petunjuknya, kemudian yang kedua yaitu pernyataan benar atau salah, dan yang ketiga yaitu uraian. Kita kembali lagi ke menu Hygiene, klik ikon Marlin untuk kembali ke menu utama. Nah, kemudian setelah melakukan diskusi kelompok pada LKPD dan penilaian individu pada penilaian formatif, nanti akan ada menu lembar penilaian. Nah, lembar penilaian di sini nanti ada 5, tergantung sesuai dengan pertemuan 1, 2, 3, 4, dan 5. Misalkan kita ke pertemuan 1. Nah, nanti akan terbuka yaitu spreadsheet terkait dengan penilaiannya. Nanti ada penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Itu adalah 3 penilaian yang ada pada modul ajar ini. Kembali lagi ke menu lembar penilaian. Setelah selesai, kita kembali ke menu utama dengan mengklik gambar ikon Marlin. Kemudian nanti setelah dinilai, ada yang dianggap tuntas dan tidak tuntas. Bagi yang dianggap tidak tuntas, maka nanti akan remedial. Dan bagi yang sudah tuntas dan ingin memperdalam,
dapat memilih pengayaan. Kita coba mengklik kotak remedial dan pengayaan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Remedialnya ada 5 sesuai dengan pertemuannya, dan pengayaannya pun ada 5 sesuai dengan pertemuan. Nah, untuk remedial di sini dan pengayaannya sistemnya masih sama seperti penilaian pada LKPD dan penilaian formatif, yaitu nanti akan terbuka Google Form untuk pengisian atau jawabannya di situ. Oke, kembali ke menu icon Marlin untuk kembali. Nah, pada modul ajar ini disediakan materi juga, klik 1 kali. Materi ini digunakan untuk membantu peserta didik dalam mengerjakan soal pada saat diskusi kelompok. Namun, tidak disarankan dibuka ketika dilaksanakan penilaian formatif. Karena apa? Untuk penilaian formatif, untuk mengukur kemampuan individu, apakah kalian paham atau siswa paham atau tidak terkait materi yang sudah diajarkan. Di sini ada 2 video, yang pertama terkait data dan representasinya, yang kedua yaitu terkait ketidakpastian dan peluang. Namun, peserta didik juga dibebaskan untuk mencari sumber referensi lain selain pada materi pada modul ajar ini, seperti pada internet atau buku. Kita kembali lagi ke menu utama. Kemudian di sini ada glosarium. Nah, pada menu glosarium ini ada kata-kata yang sering muncul pada modul ajar ini serta penjabaran singkat. Kita kembali lagi ke menu utama, yaitu ada daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka ini ada beberapa daftar pustaka. Kita kembali lagi ke menu utama dengan mengklik tentunya icon Marlin. Dan biodata penulis ini adalah biodata saya sendiri terkait dengan tempat tanggal lahir, jenjang pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, jika sudah selesai semua dan ingin menuju ke halaman cover, dapat mengklik pada menu utama bagian bawah, yaitu ada gambar Marlin yang pada lingkaran. Klik 1 kali lagi, maka akan kembali lagi ke modul ajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan tutorial cara penggunaan modul ajar matematika berbasis kearifan lokal, di mana berbantuan Hezin Flipbook untuk mengukur numerasi peserta didik, yaitu khususnya pada subdomain data dan ketidakpastian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tutorial video ini dapat membantu dalam menggunakan modul ajar ini secara maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.